saya Pendeta WMD Kumendo, ada di GPDI Maranatha Ranomea Kota Amburang. Pengembalaan Bapak Pendeta Dr. Andes Yulianus Kesek sebagai Bendahara Majelis Daerah GPDI Sulawesi Utara. Dan ini ibadah syukur akan dihadiri oleh pejabat sementara Bupati Mincel, Bapak Dr. Andes Meki Onibala MSc. Sambil kita menunggu, ibadah sudah dimulai. Haleluya. Puji Tuhan. Amen. Awali doa dan setia. Dan Pendeta Petra Rembang, Wakil Bupati Mincel dan calon Bupati Minahasa Selatan dan Wakil Bupati Minahasa Selatan. Haleluya. Kepala Sidang Pendeta Dr. Andes Yulianus Kesek, Bapak Pendeta Gesar Semua, Bendahara Majelis Pusat GPD, dan Bapak Irfan Boking.
Michelle. Pagi yang indah ini Tuhan, kembali kami boleh ada di rumah Tuhan. Satu kerinduan kami Tuhan, kami ingin membalas kebaikan-Mu. Kami ingin memuji dan mengagungkan Engkau, memuliakan Engkau Tuhan. Oleh sebab itu Bapa di sorga, beracara Engkau di pagi hari ini. Pimpin acara ibadah kami, mulai dari permulaan, pertengahan sampai akhir ibadah kami pagi hari ini. Biarlah jadi menurut kehendak dan kemauan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami berdoa khusus buat hamba-hamba-Mu yang akan terlibat khusus dalam pelayanan di pagi hari ini. Baik dia sebagai pemimpin pujian, singers, rebana, choirs, banners yang ada Tuhan. Bahkan kami pemuji dan pemuja yang ada Tuhan. Biarlah kami tinggal dalam urapan kuasa Allah. Biar otoritas Allah terjadi di tempat ini pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami akan mulaikan akan acara ibadah kami pagi hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan Bala gereja kami yang ajaib. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, ibadah kita telah berdoa. Mari kita saling lihat firman kiri kanan, biar kita kasih tangan, tapi lihat juga di muka kiri kanan. Kalau kita kasih senyum, berikan senyum. Haleluya. Kita hari ini berada di dalam rumah Tuhan. Kita akan memuji Tuhan, kita sembah karena Dia Raja di atas segala raja. Saudara mau memuji Tuhan? Haleluya. Haleluya. Kalau begitu saya jemput saudara bangkit berdiri. Kita agungkan Dia. Besar dan perkasa Allah, besar dan jasa Dia. Haleluya. Puji
Engkaulah Raja, kita semua anak Raja. Anugerah Raja, kita semua Raja, kita semua anak Raja. Haleluya, 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 haleluya. Pujian dari keluarga besar Sang Tuhan. Kalau TV bawah.
pengurapan dari tempat yang maha tinggi berlaku atas hamba-Mu ini. Tudungi hamba-Mu dengan darah-Mu yang merah dan ajaib. Supaya setiap berita firman-Mu memberikan kepastian bahwa Allah yang kami sembah adalah Allah yang hidup. Tuhan yang heran, yang kuasanya belum pernah berubah, mujizatnya belum pernah berubah, keajaibannya belum pernah berubah, berkatnya belum pernah berubah, dahulu sekarang sampai selama-lamanya. Untuk itu hamba-Mu yang sudah Ibu siapkan, urapi dia Tuhan. Kiranya kuasa pun dinyatakan, diberkati bagi semua kami pada pagi dan siang hari. Terlalu kami yakin dan percaya apabila Ibu hadir di tempat ini, maka segala roh-roh penguasa di udara, roh-roh kedagingan, roh-roh di bawah bumi sudah dihancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darah tercurah di tempat ini, di hati kami. Siaplah kami mendengarkan sabda yang ajaib, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin, amin. Kami serahkan kepada Bapak Dr. Bimpi Kumendong yang akan mengikuti dengan firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Salam sejahtera dalam kasih dan anugerah Tuhan Yesus Kristus yang begitu luar biasa menyertai kita sampai kita ada di pagi hari ini, di hari Minggu yang indah dan berbahagia, di penghujung bulan September ini, di minggu terakhir. Berkat anugerah Tuhan luar biasa bagi kita semua. Karena itu saudara, kita patut bersyukur, berterima kasih. Terima kasih kepada Bapak Gembala bersama Ibu dan seluruh pelayan majelis serta seluruh jemaat GPDI Maranatha Ramnomea Amurang Kota yang begitu sangat terberkati. Terima kasih hadir juga di hadapan kita dalam ibadah syukur di penghujung ya, di minggu terakhir di bulan yang ke-9 ini. Bapak penjabat sementara Bupati Minahasa Selatan, Bapak Dr. Andes Meki M. Onibala MSc yang baru dikukuhkan kemarin, saya hadir juga bersama Ibu. Ya, puji Tuhan, selamat datang Pak di Minahasa Selatan. Ya, kami tentunya sebagai wakil gereja, pimpinan gereja, majelis daerah Sulawesi Utara tentu mendukung, mendoakan supaya selama menjabat selama 3 bulan di Minahasa Selatan, Bapak diberkati Tuhan, diberikan kesehatan supaya sukses dengan tugas yang mulia ini. Apalagi Bapak Dr. Andes Meki Onibala MSc sebagai Ketua Komisi Daerah Pelayanan Pria Pantai Kosta Sulawesi Utara. Karena itu harus didukung, warga GPDI di Minahasa Selatan harus mendukung ini dalam doa dan dalam apa saja, sehingga selama ditugaskan oleh pemerintah, ditugaskan oleh Tuhan, maka Minahasa Selatan akan diberkati terus. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Juga hadir dua tokoh masyarakat Minahasa Selatan, Bapak ya Franky Doni Wongkar sarjana hukum dan Bapak Pendeta Petra Yani Rembang STK Magister Teologi. Puji Tuhan, beri kemuliaan bagi Tuhan. Luar biasa berkat Tuhan. Apalagi Bapak Pendeta Hesar semua yang sudah berdoa tadi, pimpinan gereja juga sebagai bendahara majelis pusat. Majelis pusat ini bukan majelis daerah, bukan majelis wilayah. Ini MP ini, bukan makam puji, tapi majelis pusat. Haleluya. Kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Bapak Ibu, kita ada dalam rotasi waktu yang setiap saat berputar. Ya. Dan rotasi waktu ini banyak fenomena, banyak peristiwa ya yang terjadi di sekitar kita. Hiruk pikuk persoalan dalam rotasi waktu yang diizinkan Tuhan bagi saudara dan saya sebagai jemaat Tuhan. Dan karena kita percaya bahwa hiruk pikuk fenomena terjadi di sekitar kita dan sudah sekian lama terjadi, semua ada dalam kontrol Tuhan Yesus. Apalagi dengan ancaman
virus pandemi COVID-19 menakutkan. Sampai sekarang ini tidak tahu ujung-ujung penyelesaiannya. Semakin hari semakin merajalela. Di tengah-tengah kesibukan, boleh ini. Haleluya. Atau Pak ini manual, Pak. Boleh Pak, gembala cuma ini lebih stabil. Dan kita percaya Yesus dia Allah yang maha besar, Allah yang maha kuasa, Allah yang El Shaddai, Allah yang Immanuel. Dia tidak pernah meninggalkan saudara dan saya, jemaat Tuhan, yang ada pada rotasi waktu yang diliputi dengan berbagai macam fenomena, berbagai macam hiruk pikuk, ya. Tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan dan membiarkan saudara dan saya. Kita lihat saudara, kita memberi makna terhadap sebuah hiruk pikuk waktu yang Tuhan beri, dan apa yang Tuhan inginkan kita harus lakukan sebagai jemaat Tuhan, sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai kita semua di tengah-tengah situasi keadaan ini. Pesan-pesan apakah yang Tuhan inginkan bagi kita semua? Kita lihat firman Tuhan, saudara. Kita akan belajar dari bagaimana ketika Daud menghadapi sebuah persoalan, sebuah masalah yang berat. Tetapi kita lihat bagaimana Raja Daud mengambil solusi, win-win solusi yang tepat, dan seperti apa yang Tuhan inginkan di tengah-tengah hiruk pikuk persoalan dan masalah ini. Mari kita baca dalam firman Tuhan, terambil dari 2 Samuel pasalnya yang ke-24. Kita bisa baca satu perikop ini tentang pendaftaran dan hukuman dari ayat 1 sampai ayatnya yang ke-25. Tapi saya ambil intisari, Mari sebelum kita bangkit berdiri untuk menghormati firman Tuhan. Haleluya. Kita baca bersama-sama di dalam 2 Samuel pasal 24 ayatnya yang ke-14. Sudah dapat? Katakan amin firman Tuhan. Karena firman Tuhan harus diperkatakan. Firman Tuhan sumber kekuatan, sumber mujizat, sumber jawaban, dan sumber kemenangan bagi kita anak Tuhan. Sudah dapat? Mari kita baca bersama-sama dalam hitungan 3. 2 Samuel 24 dan 14. 1, 2, 3. Lalu berkata Daud kepada Gad, sangat susah hatiku, biarlah kiranya kita jatuh ke dalam tangan Tuhan, sebab besar kasih sayangnya. Tetapi janganlah aku jatuh ke dalam tangan. Silakan dulu. Ini adalah jawaban dari sebuah keputusan iman, keputusan yang tepat dari Raja Daud ketika dia diperhadapkan dengan masalah yang besar sekali, masalah yang begitu berat. Boleh ini ya, tak apa waktu ini nama dan dalam sebuah keputusan yang tepat dari seorang Raja Daud ketika dia diizinkan Tuhan lewat seorang Nabi Gad namanya, dan ini adalah sebuah solusi keputusan akibat ada 3 sanksi yang Allah berikan kepada Raja Daud. Kenapa? Karena Raja Daud melakukan sebuah kesalahan, perbuatan yang tidak seharusnya dia lakukan. Ketika Raja Daud menghadapi sesuatu peperangan dan dia lakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan.
keputusan. Saya baca sekali lagi. Lalu berkatalah Daud kepada Gad, biarlah kiranya kita jatuh. Sangat susah hatiku, biarlah kiranya kita jatuh ke dalam tangan Tuhan, sebab besar kasih sayangnya. Tetapi janganlah aku jatuh ke dalam tangan manusia. Ini keputusan yang luar biasa. Dari 3 masalah. Ya, kenapa? Ya, karena begitu berat pilihan masalah yang Allah izinkan harus dilakukan. Ini sebuah akibat satu tindakan yang senonoh, satu tindakan yang sembrono, satu perbuatan yang Raja Daud lakukan. Kalau kita baca dalam ayat 10, coba mundur ayat 10. Ayat 10. Ayat 10. Tetapi berdebar-debarlah hati Daud setelah ia menghitung rakyat. Lalu berkatalah Daud kepada Tuhan, aku telah sangat berdosa karena melakukan hal itu. Dan sekarang Tuhan, jauhkanlah kiranya hamba-Mu, sebab perbuatanku itu sangat bodoh. Ini letak. Artinya apa sekarang? Makna yang terkandung dari ayat 10 ini, saudara, sehingga Raja Daud mengaku dia sudah bersalah karena dia mengandalkan kekuatan menghadapi perang, mengandalkan kemampuan, menghitung kekuatan, menghitung rakyat, menghitung seberapa besar kemampuan Raja Daud dan pasukannya untuk menghadapi peperangan, tanpa minta petunjuk dari Tuhan. Oleh karena itu, saudara, dari bagian ayat 10 ini menunjukkan bahwa apa yang dilakukan oleh Raja Daud, mengandalkan kekuatan, mengandalkan kemampuan, menghitung. Kalau kita untuk beberapa ayat, dalam ayatnya yang ke-8, kekuatan kemampuan Raja Daud dan pasukannya. Untuk Israel saja ada 800.000 orang yang mempunyai spesifikasi ahli dalam memegang pedang dan senjata. Sementara pada orang-orang Yehuda itu ada 500.000. Jadi ada 1.300. Ini artinya bahwa Raja Daud mengandalkan kekuatan, mengandalkan kemampuan. Bukankah sebelum itu Raja Daud menghadapi peperangan dengan musuh bebuyutan, selalu Raja Daud mengandalkan Allah yang besar, Allah yang Maha Kuasa? Bukankah bangsa Israel ketika mengandalkan Allah dalam menghadapi problematik peperangan, selalu Allah bela mereka? Tetapi pembacaan firman Tuhan dalam 2 Samuel pasal 24 ini, itu sesuatu tindakan yang tidak berkenan kepada Allah yang dilakukan oleh Raja Daud, mengandalkan kekuatan. Oleh karena itu, Allah tidak mau, dikatakan dalam ayat 1-2, Allah sangat murka. Ya, ini jadi pelajaran bagi saudara dan saya sebagai anak Tuhan, menghadapi masalah, menghadapi problem, menghadapi pergumulan pribadi, keluarga, rumah tangga, dalam apapun. Jangan kita mengandalkan kekuatan, jangan kita mengandalkan pengalaman, jangan kita mengandalkan kemampuan. Itu yang Tuhan tidak kehendaki, itu yang Tuhan tidak inginkan. Tetapi yang Allah inginkan, mari sebagai gereja Tuhan menghadapi problem, menghadapi masalah, apalagi ancaman pandemi COVID-19 ini, jangan andalkan kekuatan. Oh, sehat kuat kita, di pasar, di mana-mana sehat, dan seterusnya. Tetapi Raja Daud, dia katakan dalam ayat 14, ya,
Sangat susah hatiku. Biarlah kiranya kita jatuh ke dalam tangan Tuhan, sebab besar kasih sayangnya. Dan janganlah aku jatuh ke dalam tangan manusia. Ini nilai substansi dari jawaban dan solusi yang sangat berat apapun. Sebab ada 3, kalau kita mundur dalam ayat 12 dikatakan, pergilah katakanlah kepada Daud, beginilah firman Tuhan, 3 perkara kuhadapkan kepadamu, pilihlah salah satu daripadanya, maka aku akan melakukannya kepadamu. 1, saudara, akan datangkan menimpa engkau 3 tahun kelaparan. Ini satu problem masalah akibat mengandalkan kekuatan. Tuhan tak mau itu, mengandalkan kekuatan, kemampuan dan pengalaman. Kita mengandalkan Tuhan Yesus sebagai sumber kekuatan. Yang kedua dikatakan begini, maukah engkau melarikan diri 3 bulan lamanya dari hadapan lawanmu, sedang mereka itu mengejar engkau? Yang ketiga, adakah 3 hari penyakit sampar di negerimu? Dikatakan oleh Nabi Gad. Maka sekarang pikirkanlah dan timbanglah, jawab apa yang harus ku sampaikan kepada yang mengutus aku. Susah, problem. Ya, ada kata bijak dulu, seperti memakan buah si malakama. Makan buahnya mati ibu, tidak makan mati ayah. Suka, sulit untuk mengambil keputusan. Pilih 3 dari salah satu. Pilih 1 dari 3 masalah. Karena itu Raja Daud sampaikan dari 14, sangat susah hatiku. Tidak tahu mau berbuat apa. Tetapi kita lihat keputusan Raja Daud. Dikatakan, biarlah kiranya kita jatuh ke dalam tangan Tuhan, sebab besar kasih sayang. Jatuh ke dalam Tuhan, artinya mengandalkan kekuatan Tuhan. Bapak Ibu sidang jemaat yang ada di tempat ini, menghadapi fenomena-fenomena, menghadapi peristiwa, menghadapi hidup-hidup sekarang ini, jangan kita andalkan kekuatan ini. Jangan andalkan kemampuan, pengalaman kita. Kecil ini. Berat apapun persoalan kita, ambil di kaki Tuhan, putar hidupku. Ku mati dan hidup semua ada dalam tangan Tuhan. Apalagi menghadapi ancaman ini, saudara. Ini akibat dari virus. Seperti ini, saudara, susah. Mesti pakai masker. Ya. Kadang-kadang buat foto sudah dapat kenal. Begitu. Terbatas sekali. Ibadah terbatas. Aktivitas terbatas. Harus mengikuti protokol pemerintah. Pakai masker, ya, cuci tangan, jaga jarak. Terbatas sekali. Ibadah pun terbatas waktu. Saya pun dibuat demikian, 1 jam saja. Ya, kan ini, ya, protokol, jaga jarak. Kadang-kadang dalam konteks ini, baku tersinggung di keluarga. Saya kalau keluar rumah, saudara, di Manado atau di Tumpahan, biar cuma di gereja, pulang mesti mandi. Biar pulang jam 11 mesti mandi. Takutnya jangan di luar bawa itu virus itu, mesti mandi, baju tidak seterusnya. Seperti ini, saudara. Tetapi sebagai anak Tuhan, orang percaya, mari seperti Raja Daud, banyak waktu kita duduk di kaki Tuhan. Kita menyerahkan semua problem, masalah, termasuk bangsa dan negara kita, ke dalam tangan Tuhan. Tuhan tahu semuanya. Virus ini, saudara, Tuhan tahu. Persoalanmu, Tuhan Yesus tahu. Masalah hidupmu, ya, bisnis, sakit, penyakit, keluarga, anak cucumu, semua ada dalam tangan Tuhan. Kita percaya saja Tuhan Yesus yang mampu menyelesaikan perkara kita.
Kita lihat dalam kitab Mazmur pasalnya yang ke-37. Saya baca ayat ini, saudara. Mazmur pasalnya yang ke-37, ayatnya yang ke-5 dikatakan begini. Kita lihat Mazmur 37. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percaya kepadanya, maka Ia akan bertindak. Katakan amin. Serahkanlah Tuhan. Kalau kamu serahkanlah Tuhan, variabel berikut, percaya saja. Percaya. Ya. Kita imani saja. Tunggu waktu Tuhan menyelesaikan semuanya. Jangan andalkan kepada. Serahkan hidupmu kepada Tuhan dan percaya kepadanya, maka Tuhan pasti bertindak menyelesaikan semua persoalan-persoalan, semua masalah, semua pergumulan, termasuk persoalan sakit yang menakutkan. Bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Ya. Bapak pejabat Bupati Minasa pun, Bapak Beki Odibala akan memulai tugas. Ya, andalkan Tuhan. Apalagi sebagai seorang hamba Tuhan. Tidak usah khawatir. Kita percaya kalau Tuhan izinkan lewat pemerintah, Bapak pejabat sementara Bupati ada di Minsel ini, Tuhan tidak membiarkan. Tuhan tidak akan meninggalkan. Tuhan akan menolong, membela, terutama menganugerahkan kesehatan dan kekuatan yang prima, sehingga tugas yang mulia ini akan dilakukan dengan segala baik. Ya. Tidak usah khawatir, percaya kepada Tuhan, pasti Dia bertindak. Demikian juga sahabat saya, ya, Bapak Frankie Doni Wongka, sarjana hukum, dan pendeta Petra, ya, Rembang, sebagai hamba Tuhan juga. Tidak usah khawatir. Kalau ada sebuah niat baik untuk merubah sesuatu yang baik, maka pasti Tuhan berkenan di sana. Menjadi orang baik itu penting. Menjadi orang terkenal itu penting. Menjadi pejabat itu penting, baik. Tetapi yang terbaik adalah menjadi orang baik. Ada banyak pejabat kelihatan hebat, tetapi nilai kebaikan itu tidak ada. Karena itu ini yang Tuhan inginkan. Ini yang Tuhan mau dalam setiap aspek kehidupan yang Tuhan percayakan, menjadi baik untuk banyak orang. Ya, sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai yang Tuhan inginkan. Percayalah kita bahwa kalau demikian, maka tidak ada masalah, tidak ada pergumulan. Ya, Tuhan pasti membela, menolong. Tuhan melindungi, apalagi ya terkait dengan kesibukan sekarang ini. Ya, 24 jam kerja. Ya, kadang-kadang capek memang. Apalagi banyak tantangan yang datang. Tetapi percayalah kita, seperti firman Tuhan, serahkanlah hidupmu, serahkan persoalanmu, serahkan aktivitasmu, sambil kita percaya kepada Dia, maka Tuhan pasti bertindak menyelesaikan semuanya. Katakan amin. Firman Tuhan ini penting. Satu ayat terakhir kita lihat dalam kitab 1 Petrus pasal 5. 1 Petrus pasal 5 dalam ayatnya yang ke-6 dan ayat yang ke-7. 1 Petrus pasal 5. Saya baca. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Itu dulu. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia Tuhan yang memelihara kamu. Katakan amin.
serahkan. Konkretnya bangun mezbah doa. Ya. Raja Daud ketika dia diizinkan Tuhan, wabah virus terjadi selama 3 hari. Bapak tahu berapa yang korban selama 3 hari dari wabah itu? 70.000 orang. Kita baca dalam Bible. Tetapi Raja Daud dia tidak buyar, tetap dia perkuat keyakinan dan kepercayaan kepada Tuhan. Sebab dia percaya semua yang terjadi ada dalam rencana dan maksud Tuhan yang indah. Sesudah itu, ya, Raja Daud membangun mezbah doa. Artinya apa? Ada pujian, ada penyembahan, ya, kepada Allah yang adalah Tuhan dan Juru Selamat, sehingga dimampukan oleh Tuhan, dihalaukan wabah ini, dihentikan oleh Allah, ya. Dan Raja Daud kembali dengan tegak. Bangsa Israel diberkati karena apa? Akhirnya ketika mereka jatuh ke dalam tangan Tuhan, mereka membangun mezbah doa. Saya baca ayat terakhir ini, yang kembali kepada 2 Samuel pasalnya yang ke 24. Saya baca ayat terakhir dalam ayat 25, dikatakan begini, lalu Daud mendirikan di sana mezbah bagi Tuhan dan mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Maka dikatakan Tuhan mengabulkan doa untuk negeri itu, dan tulah itu berhenti menimpa orang-orang Israel. Katakan amin. Bangun mezbah. Jadikan aku Tuhan mezbah doa ini penting. Bagaikan menara yang kuat, ya, membangun mezbah. Ada pujian, ada penyembahan, ada ucapan syukur, dan ada doa yang dinaikkan kepada Tuhan Yesus. Kalau demikian, Tuhan pasti menjawab doa. Tuhan mengabulkan semua permohonan doa, dan Tuhan akan angkat, Tuhan akan menyelesaikan, dan Tuhan akan melalukan semua persoalan-persoalan wabah-wabah yang terjadi, ancaman-ancaman, pergumulan-pergumulan apapun diselesaikan oleh Tuhan di mezbah doa kita. Maka ada jawaban yang pasti dari Tuhan. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Serahkan hidupmu kepada Tuhan dan percaya kepada Yesus, maka Ia bertindak menyelesaikan semua persoalan-persoalan hidup kita. Katakan amin. Firman Tuhan berkata, yang berbahagia adalah mereka yang dengar firman Tuhan, simpan di hati, dan lakukan dengan setia dalam kehidupan kita sehari. Amin. Tuhan Yesus sangat memberkati saudara dan saya yang sudah mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu sekalian, pagi hari ini kita diberkati lewat firman Tuhan. Saya yakin dan percaya bahwa firman Tuhan pagi hari ini mendorong kita untuk tetap berharap kepada Tuhan. Dan saya masih ingat tahun 2009 ketika seorang haji datang ke Bapak Pendeta Umi, minta didoakan untuk sebuah tugas sebagai wakil presiden. Namanya adalah Bapak Haji Yusuf Kala. Kemudian pada tahun 2010 saya didatangi oleh Ibu Bupati Minahasa Selatan, Ibu Kristiani Eugenia Paruntu,
untuk ibadah syukur memulai tugas sebagai Bupati Minsel pada periode yang pertama. Dan hari ini jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, mari kita berdoa untuk Bapak Pejabat Bupati yang sejak kemarin ditetapkan sebagai Pejabat Bupati Minahasa Selatan. Artinya, sedangkan orang yang kenal, orang dukung dalam doa. Apalagi yang jadi bupati, ketua komisi daerah pelayanan pria Pantekosta GPDI Sulawesi Utara. Karena itu, pada waktu yang ada ini, saya akan mengundang Bapak Bupati dan Ibu. Ketika mereka ada di sini, kita senantiasa tidak ada sesuatu yang istimewa yang dapat kami beri, tetapi saya sebagai gembala jemaat hanya doa yang dapat kami sertakan untuk tugas pejabat Bupati Minahasa Selatan. Demikian juga hadir bersama kita ada dua kekasih yang sedang mempersiapkan diri ya untuk bertarung dalam pemilihan Bupati Minahasa Selatan periode 2020 periode 2025. Hadir di sini mantan wakil bupati yang baru selesai tugas, Bapak Franky Doni Wongkar, sarjana hukum, dan Bapak Pendeta Petra Rembang. Beliau adalah wakil ketua Sinode Gemim, dan mereka telah memberi diri untuk bertarung dalam pemilihan Bupati Minahasa Selatan. Mari kita dukung dalam doa. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan pertolongan, dan semua terjadi karena kehendak Tuhan. Saya mengajak kiranya boleh datang di depan. Di sini ada hamba-hamba Tuhan, ada gembala-gembala, ada majelis pusat yang akan memberikan doa penumpangan tangan. Mari jemaat kita sama-sama berdiri. Kita akan masuk dalam doa, mengucap syukur buat firman Tuhan, dan berdoa bagi kekasih-kekasih kita yang memberi diri mengabdi di pemerintahan Kabupaten Minahasa Selatan. Oleh karena kemurahan Tuhan, kita nyanyi pujian ini. Sampai hari ini
kami datang pada pagi hari ini. Kami bersyukur buat firman yang hidup yang telah memberkati kami. Kami percaya kuasa ibadah, kuasa firman-Mu menjadi bagian kami semua yang hadir pada pagi hari ini. Tuhan, tilik keberadaan kami, Tuhan, tilik pergumulan kami, Tuhan, menilik apa yang kami hadapi dalam hidup pribadi dan keluarga kami. Karena itu, dalam tangan Tuhan kami menyerahkannya, karena dari tangan Tuhan datang pertolongan, datang kemenangan. Pagi hari ini Tuhan, tilik kekasih-kekasih hamba-hamba-Mu tersungkur di hadapan Tuhan. Kami bawa mereka dalam doa. Keluarga Bapak Bupati Minahasa Selatan, Bapak Dr. Andes Meki Onibala, MSI, bersama Ibu Grace Seko yang akan mendampingi Bapak Bupati. Tuhan, tolong mereka, rahmati dengan kasih setia-Mu, sehingga keluar masuk ada dalam tangan Tuhan. Demikian juga kami berdoa bagi Bapak Franky Doni Wongkar yang telah memberi diri untuk mencalonkan sebagai Bupati Minahasa Selatan. Bapak Pendeta Petra Yani Rembang memberi diri mencalonkan sebagai Wakil Bupati Minahasa Selatan. Karena itu pagi hari ini firman-Mu telah disampaikan, memberikan peneguhan iman bagi kami. Karena itu kami menghadapi pergumulan yang besar. Hanya satu yang kami tahu, menyerahkan itu dalam tangan Tuhan. Dan karena itu kami mohon, pakai tangan-tangan hamba-hamba-Mu, jadikan saluran berkat pertolongan-Mu Bapa. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, turunlah anugerah yang sempurna, rahmat yang kekal, pertolongan Tuhan menyertai, melingkupi, membungkus kemanapun mereka pergi dan berada. Tugas-tugas yang diemban, Tuhan selalu menyertai, memberikan pertolongan, memberikan jalan keluar terbaik. Di siang hari ada tiang awan, di malam hari ada tiang api. Malaikat-Mu berkemah di sekeliling, simpan mereka di bawah kepak sayap-Mu, pagari mereka dengan pagar api keliling. Apa yang direncanakan, apa yang dipersiapkan, apa yang diharapkan, apa yang dirindukan, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Jadilah menurut rencana dan kehendak-Mu. Terima kasih banyak Bapa, terpuji-pujilah nama-Mu. Kami mengucap syukur pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Jemaat silakan duduk. Tuhan berkati. Dan kita telah diberkati pagi hari ini. Saatnya kita akan menabur. Saudara dipersilakan untuk menabur. Apa yang kita tabur, itu juga yang akan kita tuai. Yang mengembalikan milik Tuhan, saudara gunakan sampul yang disediakan, berikan identitas saudara, dan masukkan pada kotak yang disediakan. Sementara singers akan mempersembahkan pujian, saudara dipersilakan untuk menabur pagi hari ini. Yang pertama, gunakan sampul yang kami gunakan, yang kami sediakan, isi dalam kotak bulat. Dan yang kedua, pada kotak yang terbuka. Mari kita nyanyikan sebuah pujian.
hari ini, dan hari ini adalah yang kedua kali calon bupati di periode 2020-2025 minta doa. Pekerjaan kami, tugas pokok kami berdoa. Pak Rembang sudah tahu itu. Jadi ini yang kedua. Yang pertama adalah kami sapa dengan kasih Bapak Pit Ingkiriwang. Dia sudah datang jauh-jauh hari minta dukungan doa dan tugas kami berdoa. Ini yang kedua, ya, Bapak Franky bersama Bapak Petra. Puji Tuhan. Kita akan mendengarkan sambutan. Biar dia mau bilang singkat, pasti Bupati mau bikin singkat, karena beliau akan ke Pakure sesudah ini. Di sini baru jam 9, ya. Sambutan dari Bapak Bupati Minahasa Selatan kami sapa dengan kasih Bapak Dr. Andes Meki Unibala MSc. Kami persilakan. Haleluya. Haleluya. Orang di GPDI kalau saya bilang haleluya, dijawab? Bilang Tuhan, dijawab? Semangat. Masa pendeta Rembang dengan Pak Angki lebih semangat dari orang. Amin, saudara. Sekali lagi haleluya. Belum sama-sama. Coba semangat, ya. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Ini baru betul Easter. Antekosta. Ya. Dia juga haleluya. Ini anak mau datang untuk berkat. Tapi kalau terlalu semangat, berkatnya mau turun. Amin, saudara. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan sekaligus saya terundang di tempat ini karena sudah sangat merindukan untuk masuk di ibadah di sini. Dulu datang tapi belum sempat masuk. Pernah datang dulu saya masuk di sini. Satu kali lagi yang mengundang ini adalah pimpinan gereja, bos saya, ya, pimpinan saya majelis pusat dan majelis daerah Cagampang. Ya, luar biasa. Saya jadi ketua KD Pelprim karena rekomendasi dari hamba Tuhan, majelis daerah maupun majelis pusat. Saya sebagai wakil ketua KD pusat Pelprim dan ketua KD Sulut. Beda dengan yang lain. Kalau yang lain kan pemilihan. Saya ditunjuk oleh majelis daerah, ini anak Kempang, saudara. Betul-betul memang di hati mereka. Mereka melihat apakah saya layak atau tidak, saudara. Saya sudah 2 periode. Dulunya ketua Pelprum, KD Pelprum, profesi dan usahawan. Sekarang Pelprim. Ini semua karena anugerah Tuhan. Amin, saudara. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Di saat ini saya juga dipercayakan oleh Bapak Gubernur, Bapak Oli Dodo Kambe, dan Bapak Stephen Kando, Cagampang, saudara. Bukan jadi ekor, tapi dari GPDI jadi kepala, saudara. Ini membanggakan orang GPDI. Bukan kita mau angka-angka Pak Gubernur, enggak, tapi fakta, saudara. Luar biasa. Bukan jadi ekor, saudara, tapi jadi kepala. Ini merupakan kebanggaan bagi warga GPDI Sulawesi Utara. Saya tidak pernah terpikirkan itu, saudara. Tidak pernah. Saya menjadi kesaksian tadi saya di gereja di Tolok. Saya bilang, Tuhan, apa sudah kita pilih deh? Tapi Roh Kudus menggerakkan Bapak Gubernur kita. Dia memperhatikan anak-anak Tuhan, saudara. Dari GPDI, supaya orang GPDI bangkit, saudara. Haleluya. Oleh karena itu, saya terima kasih sekali lagi kepada Tuhan Yesus, Bapak Gubernur, Oli Rokamil, dan Bapak Stephen.
Luar biasa saudara. Untuk yang saya hormati Bapak Pendeta BP, pimpinan gereja kita sebagai sekretaris majelis dan juga beliau sebagai wakil ketua di Majelis Daerah GBD Sulawesi Utara. Yang saya hormati pimpinan kita juga Bapak Pendeta Julianus Kesek sebagai bendahara Majelis Daerah GBD Sulawesi Utara, juga sebagai pimpinan gereja kita di pusat Jakarta, kebanggaan GPD Ranomea khususnya. Yang saya hormati majelis juga sekretaris dan bendahara Bapak Pendeta Heser semua MTH, rekan sekerja dulu waktu di Kes Bangpol. Ya, beliau adalah sekretaris FKUB Sulawesi Utara. Ini kepercayaan juga Bapak Gubernur kepada Bapak Pendeta Heser ini. Ini banyak GPD yang diangkat oleh Bapak Gubernur, saudara. Luar biasa. Yang saya hormati Bapak Rangki Wongkar dan Bapak Pendeta Petra Rembang. Saya dengan pagi ini bawa belakang rumah di Madibang. Bawa belakang rumah dan hari-hari olahraga sama-sama. Ya, batanya kita begini, bro. Kita mau calon Bupati Minsel. Apa yang kita boleh kasih Pak Jemaat maupun gembala-gembala? Kita cuma bilang begini, Pak Angki kalau jadi Bupati, ini akan sana Tuhan anak Tuhan. Termasuk orang baru sedikit pegawai honor dan gembala-gembala insentif. Oh begitu. Jadi Pak Angki boleh bantu, siap. Jadi kalau ada jemaat sini yang belum ada kerja, mau honor, lapor kemana? Haleluya. Iya. Karena orang sering di belakang rumah kalau mereka di Sario. Betul. Kita bilang salah satu perhatikan tuh jemaat GPD. Banyak hamba Tuhan bertanya, kapan di Minasa, di Tampal lain ada insentif pun gembala-gembala. Kapan orang di sini Cawana. Jangan kayak setelah Pak Angki so jadi kok Pak Angki ini anak mulia. Oh sudah. Begitu. Kita bilang begitu. Kita doakan. Ya pertepatan hadir. Saya juga tidak tahu beliau hadir. Terundang. Ada undangan tuh. Dan orangnya nama kuator saudara. Tapi ini jalan-jalan Tuhan. Demikian juga Pak Pendeta Rembang. Itu pimpinan majelis, pimpinan sinode. Kita PAD pendeta. Kebetulan kita PAD satu lagi pendeta Gemim. Jadi orang di rumah, oh itu meneh, luar biasa. Iya, pendeta Rembang bilang sudah. Di sini dia, di jemaat banyak. Oh haleluya puji Tuhan. Ini anak-anak Tuhan yang rendah hati. Itu yang paling penting. Saya rendah hati saudara diberkati Tuhan. Karena nama sombong, oh bupati aku, kan boleh begitu. Kau sengaja anak basket, begitu. Ini berkat Tuhan saudara. Ya luar biasa, Pak calon. Kita ngomong mata beliau kalau jadi besok, oh ada perhatikan jemaat. Begitu. Apalagi di sini kalau belum ada yang belum mau honor, kasih tahu. Akan berjuang sama-sama. Karena saya tanggung jawab saya sampai bulan Desember di sini. Tugas sama bupati definitif Kutai tidak beda, sama. Untuk pilkada maupun yang lain-lain. Begitu. Cuma kita menyesal. Kaum kita tadi malam cuma tuh Minsel tuh Cawana perwakilan pelantikan tadi malam. Nggak ada Bapak sekalian, tapi kita tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Saya diajar oleh Bapak Tuhan mengucap syukurlah dalam segala hal. Di 1 Petrus 5 juga saya bilang tadi, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, karena Tuhan yang pelihara orang saudara. Ya toh? Ya 17 ayat 7 ke 9, andalkan Tuhan, berkutuklah mengandalkan manusia. Kemarin tadi malam Bapak sekalian,
cuma Teminsel, Cawana Otodinas. Daerah-daerah lain 5 kabupaten saudara, kendaraan dinas donatur semua. Kita kasih pakai oto sendiri. Iya ini karena apa? Amanat undang-undang. Bukan kita memang undang-undang. Amanat undang-undang harus ada penjabat. Lihat, orang suka pakai bukan pas sombong ini itu, maka pujuk ini, pelprip ini. Kita itu cawana oto. Iya, justru itu 1-2 hari ini semua kendaraan dinas kita mau apel. Kita mau cek. Karena saya ditugaskan oleh pemerintah, bukan kita mau, ditugaskan pemerintah berdasarkan undang-undang, amanat undang-undang. Selama 3 bulan, tanggung jawab saya penuh. Saya gagal, kita PIK. Kita tidak PIK kalau gagal, saudara. Atas nama Presiden, pengukuhan tadi malam, PDS Gubernur dari Jakarta, seluruh Indonesia ini, bukan cuma Sulut. Tapi dibilang, karena sudah khotbah, belajar juga mengucap syukur. Iya, baru mengucap syukur, baru aturan. Iya, begitu. Kita dulu tukang emosi, kalau sekarang, haleluya, puji Tuhan, amin. Ya. Jadi jemaat GPDI, marilah saya bantu dalam doa supaya saya sukses melaksanakan tugas amanah di Minahasa Selatan. Kalau saya gagal, berarti saudara-saudara juga yang kasih gagal. Betul kan? Kalau kita gagal, berarti Bapak Ibu kasih gagal. Orang kan sama-sama anak Tuhan, tuh, amin? Amin. Dari Bang Godo, Ketua KD Pelprim, pejabat bupati, betul nggak? Pasti berikut angki 2 periode, habis itu so kita. Justru itu mari Tuhan doakan sama-sama. Tuhan doakan, habis itu semua kita. Boleh begitu Pak Angki? Pak Angki 2 periode, habis itu semua kita. Masih muda, masih kakak tuh ini tuh? Masih kakak tuh? Yunas Kesek yang selalu mendoakan. Pelprim kita bendahara ini, Pelprim tuari dapat bantuan 100 juta. Dia bilang, bos, kamu ke akang kemana dulu? Mau kasih sumbangan 5 juta. Oh siap. Di kantor gubernur, kegiatan dari MD, kita aja fasilitasi. Majelis daerah juga waktu saya di Kesbang, telepon gubernur, bagus. Kasih akan kendaraan tuh masa di gereja lain dapat motornya enggak. Yuk kami jutu Innova baru, serahkan ketua MD. Begitu saudara, karena ada kita di situ. Begitu saudara. Kalau cawana Pantai Costa kantor gubernur, tidak ada Pantai Costa, kok apa orang? Biar bilang haleluya, pun cawana, jangan mungkin mau datang. Amin saudara. Jangan mungkin. Biar bilang berdoa, tidak mungkin saudara. Sekarang saya dipercayakan Pak Gubernur, tentu saya jawab dengan kerja keras, sukseskan pilkada dan lain-lain pandemi COVID. Kalau mesti pakai masker semua, ya pakai masker. Nanti juga saya minta para calon, Pak Angki, Pak Petra, bagikan masker ke masyarakat. Saya akan videokan. Bukan cuma calon ini, semua calon, yaitu berbagi. Jangan cuma kampanye, setelah itu nol wayang. Justru saya minta kepada bupati yang akan datang, ya toh, supaya betul-betul apa yang dibilang visi misi komitmen, termasuk gembala-gembala, karena orang bilang begitu, bro, bilang pada orang, ya karena kita hari-hari berkuda pada pagi, tentu pagi itu dibilang bro, dia kaget jangan ngomong siap, begitu. Amin saudara, amin. Ya toh, paling kurang ada 10-20 tenaga honorer yang akan datang. Dia akan, soalnya dalam Desember. Itu, begitu. Saya kira ini saja sambutan saya. Banyak selamat pimpinan kami, bos-bos saya ada yang meminta kami hadir, mengundang, ya karena Pak Pendeta tolong bilang, tolong dulu, sandarkan sangat lebih satu dulu. Itu kedua di Ranomea luar biasa. Ya toh, Ranomea apalagi Pak WMP Pak Heser ini
yang selalu mendukung saya. Hari Senin bikin ibadah, ketua MD yang memimpin ibadah. Besok ketua MD, berarti orang support bagi kita. Ya toh, support untuk mengembang misi jadi pejabat bupati. Yuk ada tulang lain cuma ekor, mari kita kepala bupati ini kita percaya dari MD, dari gubernur maupun dari MD mensupport. So lihat apa pendeta WP so pakai warna gagal, ya toh? Oh luar biasa. Haleluya, haleluya, semangat kok, haleluya. DPD kita bilang Pak, kita kasih kalah Pak. Kita bilang kita pensiun berikut kalau nggak jadi ini terus menjadi kepala Pak. Jadi dia bilang haleluya, haleluya, puji Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati kita semua. Selamat pagi. Semua dulu, terima kasih. Puji Tuhan, Tuhan berkati sambutan dari Bapak Bupati Minahasa Selatan dan warga gereja sebagaimana yang telah tercantum dalam warta gereja, tidak ada perubahan. Kita tetap berdoa bagi kekasih-kekasih yang sakit. Dan yang berhari ulang tahun, jika ada di sini, saya mengundang untuk datang di depan. Ada penghuni Esther Sanggoy, ada Adi Esel Tuaru Lawendato. Kita akan akhiri ibadah kita pagi hari ini di dalam doa. Saya jemput kita sama-sama berdiri. Kita akan nyanyikan sebuah pujian. Di akhir ibadah kami, sebelum kami berpisah ke tempat kami masing-masing, kami bawa di dalam doa buat kekasih-kekasih kami yang oleh kemurahan Tuhan mereka Tuhan sudah tolong dan genapkan usia. Dari penghuni Esther genap 22 tahun, Adi Esther Runtuaro genap 2 tahun. Berkati tangan-tangan hamba-Mu, jadikan saluran berkat. Kami berdoa di dalam nama Yesus, turunlah anugerah yang sempurna, rahmat yang kekal, berkat surgawi penuhi hidup mereka, melangkah ke usia berikutnya. Allah Immanuel menyertai, jauhkan dari bahaya celaka sakit maut, berkati dengan kekuatan, kesehatan, hikmat dan umur panjang. Terima kasih banyak Bapa di surga. Kami berdoa, apa yang ditabur, apa yang dikembalikan, apa yang ditunjukkan sebagai korban, Tuhan memberkati semuanya. Usaha kerja mata pencarian diberkati. Kemanapun umat-umat Tuhan ada, bukakan jalan terbaik. Demikian juga kami berdoa bagi kekasih-kekasih kami
yang dalam pergumulan sakit. Kami taruh mereka dalam tangan-Mu. Tidak ada yang terlewati, tidak ada yang terkecuali. Kami perkatakan dengan iman dan tidak bimbang bagi mereka yang sakit. Di dalam nama Yesus terjadi kesembuhan. Kami berdoa, kami mulai dari Bapak Presiden sampai pada tingkat yang terendah. Kami berdoa bagi para medis yang bekerja melawan COVID-19. Kami taruh semua mereka dalam tangan-Mu. Hanya Tuhan yang mampu menghalau bala sampar ini. Karena itu kami mohon anugerah dan rahmat-Mu bagi bangsa kami. Terima kasih banyak Bapa. Ini syukur kami. Kami akan akhiri ibadah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kekasih jiwa kami, pembulu gembala kami yang baik. Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, bawalah berkat Allah, diberkati engkau di kota, diberkati di ladang, diberkati keluar masukmu, bakul adonan, usaha, studi, kandunganmu, dengan berkat yang khusus istimewa luar biasa, dan berkelimpahan dalam rahmat dan anugerah Allah, persekutuan dengan Yesus, penghiburan, pengentaran, tuntunan, pembelaan Allah Roh Kudus. Sertai pagi ini Maranatha, Yesus kembali di angkasa permai, jemput gereja yang setia, dewasa, penuh Roh Kudus, disempurnakan bersama Tuhan di angkasa. Semua puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia. Oh iya, aku jasa sedikit. Mana jual? Selesai. Pakai kemarin. Demikianlah Bapak Ibu, jemaat, sahabat, teman-temanku yang baik, ada diberkati, ada yang sudah ikut ibadah dengan firman Tuhan diberkati. Jangan lupa share, like, bagikan, dan subscribe. Amin. Haleluya. Haleluya. Selesai.